Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya, Bapak sedikit telat tadi. Gimana Coba. Baik, Pak. Kelasnya udah bersih? Sudah, Pak. Udah ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai Bapak absen terlebih dahulu. Farhan Zikri Rabani, Hadir, Pak. Rifan Wijaya, Hadir, Pak. ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Sekali. Sekali. Apa alasannya? Sakit, Pak. Sakit ya. Oke. Baik. Hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya. Ada yang tahu kita hari ini mau membahas apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Baik. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah atau Dinasti Abbasiyah dan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah. Baik, Bapak jelaskan sedikit dulu terkait latar belakang silsilah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Ya, jadi latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari berbagai masalah yang mewarnai pemerintahan Bani Umayyah. Sejak awal dinasti Abbasiyah atau dinasti Umayyah, Sunni, kelompok Muslim Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah atau pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tetapi hak setiap muslim. Masalah itu karena memburuk hingga pada pertengahan abad ke-8. Banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, sekuler. Ada yang tahu korup itu apa? Korum. Belum tahu, Pak. Ya, baik. Korup itu sama halnya dengan serakah ya, atau sekuler, dan memiliki sebagian kelompok lain yang sangat membenci kekhalifahan atau kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali. Nah, yaitu orang-orang Muslim non Arab, orang-orang Muslim yang bukan orang Arab. Mereka yang kebanyakan dari Persia ini merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak lebih tinggi daripada yang lain. Keadaan pun semakin buruk dan diperburuk oleh perang saudara antar sesama Bani Umayyah yang oleh masyarakat telah dicap bermoral buruk. Jadi karena itulah kemudian permasalahan yang menimpa pemerintahan Bani Umayyah memicu lahirnya Gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah sendiri diambil nama paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim bahwa Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan garis keturunan, mereka yang lebih dekat dalam revolusinya. Daulah Abbasiyah terkenal atau berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal lagi bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah pun didukung oleh sebagian orang Arab yang didugikan Umayyah dengan tambahan faksi Yaman, Mawali, Khawarij, dan Syiah. Kemudian kelompok inilah yang mendukung Abdul Abbas As-Saffah, keturunan paman Nabi, untuk melakukan revolusi guna menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah.
kemudian selain Abu Abbas, kemudian selain Abu Abbas As-Saffan, salah satu tokoh dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah, ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Belum Pak. Belum ya. Ya, jadi salah satu tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Muslim. Abu Muslim siapa? Abu Muslim Al-Khurasani. Siapa? Farhan? Abu Muslim Al-Khurasani. Iya. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani ini adalah salah satu tokoh berdirinya dinasti Abbasiyah. Abdul Abbasiyah As-Saffan merekrut Abu Muslim Al-Khurasani sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Peran Abu Muslim Al-Khurasani begitu sentral ketika menjadi agen propaganda gerakan Abbasiyah pada 764. Dia mampu menarik simpati rakyat, khususnya untuk melanggar kekuatan politik dan mendelegasikan gerakan oposisi Abbasiyah. 1 tahun kemudian, yakni pada 747 ya 747, Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan pada kekuasaan Bani Umayyah di Mer. Nah, kemudian sekarang masuk Turkmenistan. Pertempuran itu berlangsung hingga mampu menguasai Her, Balkh, Turkmenistan dan Tirmin, dan masih banyak lagi. Peperangan Revolusi Abbasiyah memuncak pada 750 Masehi. Terjadi ketika peperangan Perang Zab. Kemudian yang menandai runtuhnya Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Umayyah terakhir, Marwan II, berhasil ditangkap dan dibunuh di Mesir. Sedangkan Abu Abbas As-Saffan resmi memimpin Bani Umayyah sebagai khalifah pertama. Abu Abbas As-Saffan resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah yang berapa? Yang pertama. Abdul Abbas As-Saffan. Jadi pemimpin pertama Bani Abbasiyah ialah Abdul Abbas As-Saffan. Beliau adalah pemimpin pertama yang memimpin khalifah Bani Abbasiyah. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Insyaallah Paham ya? Insyaallah cukup ya. Jadi bisa dilihat latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah adalah karena sebuah konflik yang tidak adil untuk kaum yang lain. Jadi dibentuklah oleh Abu Abbas As-Saffan dan Abu Muslim Al-Khuraisi adalah panglimanya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke silsilah kekhalifahan Abbasiyah. Jadi sekarang kita masuk silsilah kekhalifahan Abbasiyah. Nah, ada yang tahu berapa pemimpin? Ada yang tahu dinasti Abbasiyah dipimpin oleh berapa khalifah? Saya Pak. Berapa? 37 khalifah Pak. 37 khalifah. 37 khalifah ini siapa? Pemimpin Bani Umayyah. Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah.
Ya, yang pertama. Nah, yang pertama dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah selama setengah abad. Ya. Ada yang tulis setengah abad itu berapa? 50 tahun, Pak. 50 tahun. Oke, 50 tahun ya. Nah, kemudian tadi siapa nama khalifah pertama pemimpin Bani Abbasiyah? Siapa namanya? Tadi sudah Bapak jelaskan. Abu Abbas Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah. Beliau memimpin pada tahun berapa? Farhan? Abu Abbas As-Saffah memimpin pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. 132 sampai 136 Hijriah. 136 Hijriah. Ya. Kemudian sesudah Abu Abbas ada lagi yang bernama siapa? Farhan ini Rifan. Abu Ja'far Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur. Mansur. Pada tahun berapa beliau memimpin? 136 sampai 136 sampai 158 Masehi. 158 Masehi ya. Hijriah apa Masehi? Hijriah. Oke. Kemudian yang ketiga, ini memang banyak ya silsilah dari kekhalifahan, ada 37. Enggak apa-apa, kita bahas satu-satu. Kita sebutkan namanya saja. Berarti sebutkan di ujungnya saja ya. Jadi sebutkan ininya saja. Iya, Pak. Sini kan, sesudah ini lanjut ke sini ya. Iya, Pak. Oke, yang ketiga siapa? Yang ketiga ada Al-Mahdi. Al-Mahdi itu dari 158 sampai 169. 169 Hijriah. Kemudian seterusnya keempat. Ada Musa Al-Hadi, Pak. Musa Al-Hadi dari 169 170 sampai 170 sampai 170 Hijriah. Hijriah. Kemudian yang kelima ada Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid. Nah, Harun Al-Rashid ini memimpin pada tahun 170 Hijriah sampai 700 sampai 193 193 Hijriah ya. Jadi dari kelima ini yang pertama kali memimpin Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Nah, terus sampai dengan 37 pemimpin. Nah, kemudian yang keenam ada siapa? Yang keenam ada Al-Amin. Al-Amin. Kita nanti Bapak jelaskan Masehinya ya. Kemudian yang ketujuh ada siapa? Yang ketujuh ada Abdullah Al-Makmun. Yang kedelapan Al-Mutasim Billah. Yang kesembilan ada Wasik ya. Iya, Pak. Yang ke-10 Al-Mutawakil, Pak. ya ada Al-Mutawakil. Bentar, Bapak hapus ini ya. Jadi nanti Bapak jelaskan berapa tahun beliau memimpin. Nah, kemudian yang ke-11 siapa? Al-Muntasihir. 11 Al-Muntasihir. Oke. Nah, sebentar nanti Bapak jelaskan. Kemudian yang ke-12 ada Al-Muntasir Bilal ya. Al-Muntasir Bilal. Nah, jadi masih banyak ya silsilah dari Banyak, Pak. kekhalifahan
Bani Abbasiyah. Nah, Abbasiyah ini terdiri dari 37 khalifah. Nah, jadi Bapak menjelaskan 12 khalifah terlebih dahulu. Nah, jadi dari 12 khalifah ini yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffan. Abu Abbas As-Saffan ini beliau memimpin sekaligus beliau ini khalifah pertama yang memimpin Bani Abbasiyah. Nah, Abu Abbasiyah ini memimpin pada 137 sampai 133 sampai 137 Hijriah ya, atau 750 sampai 74 Masehi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini memimpin pada 137 sampai 158 ya. Nah, kemudian selanjutnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini juga memimpin pada 158 Hijriah sampai dengan 169. Dicatat ya. Ya, Pak. Kemudian yang keempat, Musa Al-Hadi. Musa Al-Hadi ini memimpin dari 168 sampai dengan 170 ya, betul. Kemudian yang kelima, ada Harun Ar-Rasyid memimpin pada berapa Hijriah? 170 sampai 193. Betul. Nanti dicatat ya. Yang keenam ada Al-Amin. Al-Amin ini memimpin pada 194 sampai 198. Kemudian yang ketujuh ada Al-Mu'min 198 sampai 314. Betul? Betul. Nah, kemudian Al-Muntasirin berapa Farhan? Yang ke-8. Al-Muntasim 218 sampai 218 sampai 227 ya. Kemudian dilanjut dengan nomor 9 ada Al-Wasik. Berapa Rifan? Al-Wasik memimpin pada 227 sampai 232. 227 sampai 232. Nah, kemudian yang ke-10 ada Al-Wakil. Al-Mutawakkil memimpin pada berapa Hijriah? 232. 232. Dan yang ke-11 ada Al-Muntasirin Bilal memimpin pada berapa Hijriah? 248. 248. Dan yang ke-12 ada Al-Muqsyarin ya. Ya, 252. 252 ya. Jadi itu materi atau itulah 12 khalifah yang bisa dijelaskan pada pertemuan kali ini. Nanti pertemuan yang akan datang akan Bapak jelaskan dari nomor 13 sampai 30 ya, 37. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar tentang kelanjutan dari pemimpin Bani Abbasiyah 37 khalifah. Oke. Baik. Kalau sudah, Bapak ada sedikit PR bisa ditulis untuk kalian. Oke. Sudah? Jawab. Oke. Pertanyaan yang pertama. Tulis ya. Iya, Pak. Apa latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah? Apa latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah? Sebentar. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, PR-nya mau berapa PR-nya? Dikit aja, Pak. Ada aja ya. Oke. Yang kedua, siapa pemimpin pertama Bani Abbasiyah? Catat. Pemimpin pertama Bani Abbasiyah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada berapa khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah? Berapakah khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah? Oke, baik. Cukup? Cukup. Baik, ini cukup ya.
Jadi itu tadi penjelasan tentang latar belakang berdirinya Abbasiyah. Jadi latar belakangnya tadi sudah Bapak jelaskan, karena ada sebuah konflik, kemudian silsilah kekhalifahannya ada 37. Ini nama-namanya, baru 12 yang Bapak sampaikan. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi ke lanjutannya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sebelum Insya Bapak Allah tutup? cukup Pak. Insya Allah cukup ya. Baik, Bapak berpesan kalian bisa mengamati apa yang akan Bapak sampaikan ya. Jadi ada sebuah hadis itu, tunzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa Yang menyampaikan. yang menyampaikan. Baik. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.